what's up guys? Welcome back to my channel. Saya gak pantas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Better Channel. Ya, dan di video kali ini saya akan membahas atau mengkupas tuntas tentang piston CBR. Ini saya bukan bermaksud untuk sponsor ataupun promosi. Cuma saya hanya punya bahannya, ini punya NPP. Dan nanti kita kupas tuntas tentang piston CBR kegunaan untuk berapa meter, 201 meter, 500 meter, dan 1200 meter. Oke. Ya. Itu kita kita bahas bersama, dan juga nanti akan saya ceritakan pengalaman saya dan juga kekurangan dan kelebihan menggunakan piston CBR. Ini ukurannya 350, jadi oversize 350. Dan langsung saja mari kita lihat videonya. Oke. Ya, ini teman-teman pistonnya punya merek NPP. Ini ya piston yang menurut saya murah, awet dan kuat. Dan kuat tahan lama. Oke, mari saja kita langsung buka. Ini sebenarnya sudah saya buka tadi, jadi bukan unboxing, ini review ya. Dan dan berbagi pengalaman dan berbagi cerita cerita antara kita berdua. Ya, ini kita buka. Ini dia piston CBR, masih baru mening. Ini dapat piston dan juga seperti biasa pen dan juga ring piston. Oke. Ini saya di video ini tidak menjelaskan tentang cara pemasangan ringnya. Nanti cara pemasangan ringnya mungkin akan saya buat di video selanjutnya, biar kita berfokus ke penjelasannya ini dulu. Dan juga durasinya gak terlalu panjang. Dan saya di video ini belum membandingkan dengan piston Tiger ataupun Mega Pro ya. Ini saya fokus ke CBR dulu. Pokoknya fokus noliane. Oke. Ya. Soalnya saya mau mengkupas tuntas DOCI. Apa kegunaannya? Ya, itu dan kelebihan kekurangannya. Ini dia piston CBR. Dan ini oversize 350 ya. Berapa ukurannya kalau oversize 350? Mari saja kita hitung. Mas, jangan salah mas. Ya, bentar, mau ngambil jongka sorong dulu. Ya, ini kita bahas tentang besarnya dulu. No, senangannya cilik gede yo gitu. Cilik tapi gede, oke toh. Cilik gede iki sapa sing glendenane? Ora cilik dawa. Tapi kanggo nang CB cilik banter, oke masuk. Pokok gawe keluarga ya semua bisa. Dan mungkin ini dan juga bisa saja di aplikasikan ke bebek juga bisa. Pokoknya tergantung pemikirannya para mekanik semua lah. Pasti ada keluaran terbaru dan pemikiran yang terbaru. Soalnya dunia modifikasi itu luas ya. Dunia modifikasi luas banget. Dunia oprek mengoprek. Ya, langsung saja kita ukur. Untuk besar standarnya piston CBR, Mega Pro dan Tiger itu sama, 63,5 mm. Dan ini oversize 350. Berarti jadinya 67 ya. Kenapa kok 67? Karena oversize 100 itu diartikan 1 dan oversize 50 diartikan setengah. Jadi kalau oversize 350 artinya 3,5. Tinggal kita tambah. Besar standarnya 63,5, kita tambah oversize 350 berarti 63,5 ditambah 3,5 jadinya 67. Oke, mengerti? Paham? Soalnya memahami itu susah ya. Kayak memahami dia susah banget. Oke, kita ukur. Ini besarnya kita lihat langsung. Ya ini 66,8 ya. Masih ada 0,02 mm untuk apa ya. Jadi ini biar mengukurnya lebih tepat kan kita menggunakan mikroskop opo ngarane iku mikroskop wis. Pokok sing gampang ngarane mikroskop. Pokok bisa menghitung apa ya, sehelai rambut yo iso
ukurannya. Kilometer. Ya, ini merek NPP, ini lihat, dan juga made in PRC. Made in PRC ini coba kalian jelaskan ya. Ya teman-teman jelaskan. Soalnya saya juga nggak mudeng PRC apa no. Pemikiranku PRC ini Prancis paling. Tapi nggak tahu teman-teman yang pintar bahasa Inggris, banyak pengalaman. Sing sekolah dur-dur. Yo sekolah ya aja dadi ukuran, oke? Sekolah ora dadi ukuran. Ya. Karena orang pintar itu belum tentu berpengalaman ya. Tapi orang berpengalaman sudah tentu ya untuk pengalaman. Ya, karena orang pintar ini biasanya minteri. Tapi orang pengalaman ini mesti kan berbagi pengalaman. Kalau aku ini kan berbagi pengalaman, oke? Dan ini untuk innya ada ya. Ini menghadap ke intake ataupun ke karburator. Jadi ini untuk diaplikasikan ke mesin SOHC atau 2 klep. Ini kan punyanya CBR DOHC ya, 4 klep. Ini untuk diaplikasikan ke SOHC atau 2 klep. Kita harus buat cowokan sendiri biar tidak mentok. Atau ini kita bubut. Kita bubut itu yang ngurangin ininya ya, celahnya ini. Mungkin gak terlalu ini bentuknya. Kita bentuk cowokan ini. Kita perdalam. Ini biasanya saya 4 mili ya, tergantung pakai noken liftnya berapa sebenarnya, tapi lebih dalam lebih bagus. Kita nyari ancang-ancangnya biar nggak terlalu naan ya bu, nggak terlalu geduk ya, maksudnya 4 mili dari sininya, bukan udah dipapas baru 4 mili nanti jebol sini karo dalam-dalam. Kalau sini langsung dibuat 2 mili itu insya Allah ya juga cukup, tapi biasanya ada yang ini ditambah seret yo ditilas untuk memadatkan kompresi. Pokoknya masih banyak lah pemikiran, jadi sekedar sharing-sharing bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa kritik dan sarannya untuk membangun semangat saya yo, ben wes semangat di video loh ya. Ini dari mana tadi penjelasannya ya. Ini untuk bubutnya, ini jangan dekat-dekat sama sini ya, jangan dekat-dekat sama rumah ringnya, ring piston. Soalnya percuma cedak nurat jadian, oke toh? Yo. Pokok aja cedak. Engko ndek malah gampang jebol. Yaitu dan seterusnya untuk pemakaian. Ini menurut pengalaman saya ya. Jadi kalau mau diprotes, dikomen, dicaci maki, pisau ora apa-apa. Ini pengalaman saya. Jadi yo jenenge tahu gagal, yo pasti di pengalaman. Mesti pengalaman ini game berhasil. Ini enaknya ya, ini saya pernah kalau buat napas panjang itu nggak isi biasanya. Kalau CBR itu enaknya dibuat 201 meter dan juga 500 meter dan juga dibuat untuk trabas yo. Jadi untuk pokok nggak jalur trek lurus yo. Jadi ini soalnya enaknya di bawahnya enak, tapi atasannya gak enak. Soalnya yo piye yo biasa enak no bawah ya, soalnya no bawah ya enak yo ya. Ini kita kalau di atas biasanya kalah di top speed untuk CBR karena pendek ya. Untuk perbandingannya ya biar gampang untuk pemikiran teman-teman yang masih awam seperti saya masih awam nih, untuk biar gampang nyantol. Sampean beda no CBR lah, CBR karo Mega Pro gimana yo. Mega Pro ae sing gampang-gampang modus 150. Nah CBR kan biasanya masuk injeksi kan enaknya nduk bawahe yo. Bawahe kan enak tarikane. Nek gak percaya silakan montre konconom. Soalnya 4 kali juga bawahnya pasti enak. Tapi atasannya biasanya kurang. Ya tergantung opreannya sebenarnya. Jadi kalau Mega Pro kan cenderung biasanya kita top speednya dapat ya. Tapi kalau kelistrikannya masih standar, untuk di stroke up itu kurang dapat biasanya. Ya kita harus ya rubah kelistrikan kalau lebih bagusnya. Tergantung cari torsi dan rasio kompresi. Yaitu pengalaman saya ini pernah ditaruh ke bandul tiger. Bandul tiger itu saya masukkan ke GL Max. Jadi ketok tampangnya standar, cuma ganjil packing 3 mili. Jadi ketok standar, ketok walim ngono ya.
Tapi kampratnya menggunakan panjang 100 bisa CBK 2 atau kupu-kupu 4 lapis juga bisa. Pokoknya gampang lah. Stroke api intinya main gampang golek kamprat Johan. Ora kok ukur dhuwur-dhuwure ngono sik gampang, tapi golek kamprat sing kangelan biasanya yo. Ya itu. Dan juga saya pernah taruh, saya bentar jelaskan Gelmax ya. Kalau Gelmax pakai bandul ori tiger plug setengahnya juga. Ini cuma apa-apa sekitaran 2 mili dan cowok 3 sampai 4 atau 2 sampai 3 juga bisa. Tergantung kita nyari knock-on liftnya itu pas posisi berapa dan juga sudut topnya itu berapa. Ya pas rawat tukang bubut sama. Itu untuk di Gelmax biasanya seperti itu. Dan juga kalau di bandul Syama ya, Syama 230, bandul Syama 230 itu biasanya tanpa packing bisa. Oh ya juga bisa, bukan biasanya, pasti bisa. Kalau buat block tiger tanpa packing, pakai bandul Syama 230 atau bandul CRF, itu langsung pakai piston tiger. Kok pas pakai piston tiger, pakai piston CBR langsung bisa tanpa packing. Tapi kita harus bubut ini tergantung nyari rasio kompresinya. Kalau saya biasanya kalau nyari rasio kompresi itu pakai suntikan yo, soalnya gak duwe buret, larang lur buret, jadi saeneke ya. Itu untuk diaplikasikan ke bandul Syama itu langkahnya 66, kalau di bandul tiger 62. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman untuk di langkah berikutnya, di langkah yang lebih tinggi 70 ke atas, tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau saya jelaskan di sini semua, pasti ini sampai 1 jam lebih nggak akan selesai ini. Soalnya masih banyak pemikiran ya. Dan itu kalau punya masukan bisa ditulis di kolom komentar seperti biasa. Hanya sharing-sharing saja. Dan ini saran saya, kalau untuk 201 meter enak pakai piston CBR enak. Tapi kalau untuk jarak 1200 atau untuk touring jarak jauh itu berat, kalah karo kancanem yo. Sing napas dodo pasti kalah. Tapi iso digawe napas do iso, tapi kudu yo main noken, yo main kabeh. Pokok hitungane. Tapi ya masuk piston gak berperan dan napas begitu penting. Tapi menurut saya, pengalaman saya itu, saya bedakan menggunakan piston tiger sama CBR itu sangat jauh. Kalau CBR itu bawahnya loh, enak loh, cenul loh, wenteng bawahnya. Tapi di top speed kalah. Aku yo heran loh. Cuma aku yo gurung iso ngitung terlalu rinci ya. Saya juga masih awam seperti teman-teman, hanya sekedar dari pengalaman. Dan ini juga kalau di papas atau diambil setengah atau dicoa, ini tergantung ya. Biasanya ada yang di sini ini tambah berat atau tambah gimana gitu. Itu sampai gimana ya? Sampai beratnya nggak sama, nggak imbang. Itu bisa buat baret, bisa jadi baret-baret di sini. Gampang ambrol. Intinya lah gampang ambrol ya. Gampang ambrol. Dan kadang ada yang di lubang-lubang sini. Di lubang-lubang 3. 1 2 3 yo. Atau 4 lah yo. Pokok antara sini-sini kalau bisa imbang. Itu gunanya lubang biasanya untuk di motor untuk drag ya. Jadi pelumasannya biar lebih lancar dan juga biar lebih olinya lebih bagus, pengalirannya atau apa ya, biar lebih enteng lah, nggak gampang seret apa ngarani, gampang ambrol lah intinya. Dan untuk di harian touring kalau bisa nggak usah di lubang-lubang ini, soalnya pelumasannya ya udah ini pas incer lubang untuk olinya ini sudah ada lubangnya, untuk di standarnya sudah ada lubangnya ya ini.
jadi nggak perlu di lubang-lubang sini. Tapi kalau teman-teman ada pemikirannya baru ya, biasanya di lubang-lubang sini itu nggak apa-apa, bagus. Itu kalau pemikiran saya, sarannya atau pemikirannya kok itu yang bulat ya ini untuk pelumasan oli lebih lancar aja itu. Dan pokok jangan lupa untuk penempatannya untuk intake ya, biasa untuk teman-teman. Ya menurut saya sekian dulu penjelasan saya ya. Bila ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar, atau bisa di komen aja, atau bisa ke japri saya di WhatsApp atau di IG DM bisa. Ya pokok jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya di bawah sini, oke? Ya, biar selalu mendapat notifikasi dari video saya. Oke, terima kasih. Salam otomotif, salam perherekan. Ini kita di rumah saja ya, daripada kita erekan terus untuk di luar karena adanya wabah COVID-19. Mending di rumah dan sambil belajar bersama di seputaran otomotif, ben piye carane motormu tambah banter. Oke, terima kasih.